Ya, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis VOA, Vina Muptadi di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Ya, selamat siang waktu Indonesia, Vina. Ini bagaimana situasi terkini di sekitar gedung Capitol dan apa yang melatar belakangi kerusuhan ini? Ya, selamat pagi, Maggie dan juga Sarah. Dapat saya laporkan dari Silver Spring, negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC, bahwa polisi telah memukul mundur dan mengusir para massa pendukung Presiden Donald Trump ini dari gedung Capitol Rabu malam, sekitar 4 jam setelah mereka menyerbu gedung Capitol di Rabu siang. Dan mereka ini ketika menyerbu sehingga sempat mengganggu jalannya persidangan atau proses pengesahan hasil pemilihan presiden yang sedang berlangsung, yang sedianya akan mengesahkan kemenangan kandidat dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden. Kemudian Washington DC juga memberlakukan jam malam dari pukul 6 sore Rabu hingga pukul 6 pagi Kamis. Ini dikerahkan juga Garda Nasional di seluruh ibu kota Amerika Serikat untuk membantu menertibkan keamanan di ibu kota. Polisi yang berpakaian anti huru hara juga telah memasang barikade dan membentuk perimeter di sekitar gedung Capitol. Dan ini kemudian situasi yang aman dan kondusif memungkinkan untuk dimulainya kembali sesi sidang untuk mengesahkan hasil pemilu. Dan penyebabnya secara singkat ini adalah ketidaksenangan massa pendukung Trump karena Trump kalah dalam pemilihan presiden November lalu. Nah, awalnya sebenarnya aksi massa ini berlangsung damai di sekitar Gedung Putih, kemudian massa bergerak ke arah gedung Capitol yang jaraknya sekitar 2,1 miles atau mungkin sekitar 3 kilometer. Nah, ketika berada di depan gedung Capitol inilah kemudian energi luapan emosi mereka kemudian lebih tinggi sehingga kemudian mereka menerobos masuk gedung Capitol sehingga berakhir ricuh dan juga menewaskan 1 orang demonstran. Maggie, Sarah. Iya, Vina, kami juga bisa melihat jelas ini massa pendukung Trump yang langsung menerobos Capitol Hill ya, seperti itu. Dan apa reaksi dari Presiden Donald Trump? Dan juga tadi kami juga sudah melihat ada imbauan atau respons dari Presiden terpilih Joe Biden yang mengimbau Donald Trump untuk segera menghentikan massa pendukungnya ini. Ya, Trump sempat mencuit sebanyak 2 kali ketika berbagai aksi-aksi ini berlangsung, sempat menyerukan untuk stop kekerasan, bahwa kita adalah partainya law and order atau hukum dan ketertiban, dan sempat juga mencuit sebuah video yang menyuruh supaya massa ini untuk pulang, we have to have peace katanya. Namun dalam video itu dia juga kembali menegaskan kemenangannya dalam pemilu dan bahwa pemilu ini dicurangi. Video tersebut kemudian semacam di delete oleh Twitter karena dianggap melanggar kebijakan Twitter seperti yang tadi sudah Anda jelaskan di dalam paket sebelumnya. Dan beberapa saat sebelumnya Joe Biden juga telah berpidato di hadapan di markas tim transisinya di Wilmington, Delaware. Dan Joe Biden ini berbicara secara live di national television ya, menyerukan kepada Donald Trump untuk segera mengecam kerusuhan tersebut dan segera mengusir atau memerintahkan para pendukungnya untuk pulang karena katanya the words of president itu matter. Dan kemudian beberapa saat kemudian jam malam diberlakukan di Washington DC dan kemudian massa pun berangsur-angsur untuk mundur. Iya, Vina, setelah mendapat kecaman dari beberapa politisi dan juga Joe Biden ya, apa tanggapan dari Donald Trump sendiri? Ya, sejak mencuit satu video itu Donald Trump belum mengeluarkan pernyataan apapun lagi. Seperti biasa, platform yang menjadi favorit Presiden Trump untuk menyatakan pendapat atau cuitan itu adalah Twitter. Itu adalah platform favoritnya dia. Dia belum berbicara secara live di hadapan rakyat Amerika secara langsung, itu belum dilakukan. Sedangkan Twitter menangguhkan akunnya sehingga kita belum mendengar apapun lagi dari Presiden Donald Trump sendiri. Maggie dan Sarah. Ya, Vina, bagaimana kelanjutan prosesi sertifikasi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat mengingat Joe Biden
dia akan dilantik pada 20 Januari. Ya, sekitar pukul 8 malam waktu Washington DC atau 3 jam yang lalu ya, setelah kondisi di sekitar gedung Capitol dinyatakan aman, kemudian Ketua DPR Nancy Pelosi juga mengumumkan bahwa sidang bisa dimulai kembali dan para anggota Kongres dikawal masuk dengan sangat ketat oleh para petugas keamanan. Mereka pun berkumpul kembali dan memulai sesi persidangan. Karena sebenarnya pada siang hari itu sudah dimulai, namun terhenti karena adanya kerusuhan di gedung Capitol ini. Dan mereka melanjutkan diawali dengan sesi debat yang membahas soal keberatan dari negara bagian Arizona terhadap hasil pemilu. Namun mereka telah memutuskan untuk menolak keberatan dari negara bagian Arizona ini. Jadi mereka akan menghitung dari 50 negara bagian itu hasil dari masing-masing negara bagian, mulai dari alfabet A, negara bagian yang dimulai dari huruf A, sampai kemudian paling belakang negara bagian yang dimulai dari huruf W ya. Dan rencananya atau diperkirakan hasil sidang atau sesi debat ini akan berlangsung hingga tengah malam, sehingga nanti secara resmi mereka akan mensertifikasi hasil dari pemilihan presiden yang bisa diprediksi bahwa akan memenangkan kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden. Ya, terakhir Vina, ini hingga saat ini apakah sudah diketahui identitas dari korban yang tewas dari kerusuhan ini? Ya, memang pada siang hari terdapat seorang perempuan yang ikut menerobos masuk ke gedung Capitol. Kemudian diketahui bahwa perempuan tersebut tewas tertembak mengenai luka tembakan di bagian dada, dan ada beberapa video yang muncul memperlihatkan ia berdarah dan tergeletak. Dan seorang saksi mata mengatakan bahwa ia ditembak setelah pihak keamanan di dalam gedung Capitol mengancam mereka untuk berhenti, jangan masuk, tapi mereka tetap masuk sehingga kemudian pihak berwenang diduga kemudian melakukan aksi pertahanan. Nah, ini masih diselidiki oleh kepolisian di Washington DC. Belum diketahui siapa identitas dari perempuan tersebut. Yang kita tahu bahwa perempuan itu adalah pendukung Trump dan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Dan hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian Washington DC, Maggie dan juga Sarah. Ya, terima kasih Vina, jurnalis VOA dari Maryland, Amerika Serikat.